Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan kita pintu pemahaman di dalam kita menuntut ilmu agama sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Marilah kita meneruskan pelajaran kita di dalam fasal perkara-perkara diwajibkannya untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Ilajul khasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal maut. Fasal di dalam wajib-wajibnya mandi ada 6 perkara. Jadi seseorang diwajibkan padanya mandi pada 6 perkara. Dan keseluruhan di sini kewajiban mandi tatkala ia ingin melaksanakan daripada kewajiban yang disyaratkan untuk suci. Kewajiban yang disyaratkan untuk suci, seperti berwudu atau apabila seseorang melaksanakan salah satu daripada 4 perkara, maka diwajibkan padanya untuk mandi. Apa yang pertama? Yang pertama, ilajul khasyafati fil farji. Jadi kewajibannya mandi apabila dia ingin melaksanakan sholat atau dia ingin membaca Al-Quran atau memegang daripada Al-Quran, maka diwajibkan untuk melaksanakan kesucian, yaitu dalam arti di sini adalah mandi. Yang pertama, ilajul khasyafati fil farji. Ilajul khasyafah, masuknya al-khasyafah, kemaluan daripada laki-laki, fil farji, pada farji. Ya, di sini dikatakan dalam syarah ini kitab, ya, yang dimasukkan daripada farji di sini semua daripada farji, walaupun maaf manusia ataupun binatang ataupun yang hidup ataupun yang mati. Karena kalau kita baca surat-surat kabar, media-media, banyak sekali kejadian bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia ada yang menidurinya. Ya, itu orang yang hidup diwajibkan padanya untuk mandi. Orang yang hidup diwajibkan padanya untuk mandi. Ilajul khasyafah, di sini khasyafah, ya, sedikit ya agak jorok sedikit, akan tetapi ini adalah kewajiban kita harus mempelajarinya. Apabila khasyafah, tempat sekedar kalau kita mengukur daripada potongan sunat pada laki-laki, itu apabila masuk sekedar itu, ya, ra'sul zakar dikatakan itu palanya daripada kemaluan masuk ke dalam farji wanita walaupun belum keluar mani, maka diwajibkan padanya mandi. Diwajibkan padanya mandi. Banyak sekali para wanita, para muda-mudi yang baru menikah, dia belum mempelajari masalah ini, sehingga tatkala baru sebentar kemudian dia keluar, dia melepasi daripada perkara tersebut, kemudian dia mandi tanpa niat mandi janabah, karena dia merasa saya belum melaksanakan atau belum sampai keluar mani, padahal diwajibkan hal seperti itu untuk padanya untuk mandi. Makanya kalau dia melaksanakan ibadah tanpa disertai dengan ilmu, contohnya seperti ini. Dia melaksanakan mandi tanpa dia niat mandi janabah. Dia niat mandi janabah, dia berpikir bahwa tidak keluar mani, maka ibadah yang dia laksanakan tidak sah. Oleh karena itu Sahibul Zubat mengatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah tidak disertai dengan ilmu. Contohnya tadi, dia melaksanakan sholat, dia berwudu, tidak disertai dengan ilmu. Tidak disertai dengan ilmu. Wajibnya apa? Wajibnya mandi janabah. Dia merasa tidak, ya, belum ada kenikmatan di situ.
belum sampai keluar mani, tidak mandi. Maka kullu man bighairi ilmi ya'malu, segala perkara tidak disertai dengan ilmu, a'maluhu mardud, amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita mengaji, kita mempelajari daripada ilmu fikih agar ibadah kita dapat ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jadi ilajul khasyafah di sini walaupun tidak keluar mani. Walaupun tidak keluar mani, wajib padanya untuk mandi. Yang kedua, wa khurujul mani. Wa khurujul mani walaupun tanpa ilajul khasyafah, tanpa memasukkan kemaluannya dia pada farji perempuan. Baik dengan dia melihat gambar yang sampai dia menarik syahwatnya dia sampai keluar mani, wajib mandi. Atau maaf dia melaksanakan perbuatan yang diharamkan, onani misalkan, mengeluarkan mani, perbuatan yang diharamkan. Ini pun ya yang kita sudah singgung di awal pelajaran kita, kalau kita melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan demikian batal puasa kita, mengeluarkan mani dengan sengaja. Kecuali tanpa sengaja kita melihat gambar-gambar sampai menarik daripada syahwat kita keluar mani, maka diwajibkan padanya untuk mandi janabah. Ya ini perkara yang kedua daripada diwajibkannya mandi, khurujul mani, keluarnya mani. Dan tentunya apabila demikian kita hendaknya untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita yang mendekati daripada baligh. Wabil khusus anak-anak yang tidak mengetahui daripada apa itu mani. Anak-anak yang mendekati umurnya baligh, kita wajib untuk mengetahui. Di sini dikatakan qala al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, al-maniyu in kana min rajulun sahih, mani kalau itu dasarnya atau datangnya dari laki-laki yang sahih, yang sehat, bukan yang sakit, ya. Karena beda bentuk warnanya. Ini kalau min rajulun sahih, dari laki-laki yang sahih atau yang sehat, ma'un abyad, air yang berwarna putih, sakhinun, yang kental, tadaffaqu fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'ah, yang keluarnya itu ya tersendat-sendat atau muncrat, wa yakhruju bisyahwah, dan keluarnya itu dengan syahwat. Itu sifat-sifatnya mani. Wa yutaladzatu bi khurujihi, dan ada kelezatan tatkala dia keluar. Wa yaqibu khurujuhu futurun, dan setelahnya ada rasa lemas tatkala keluarnya. Wa raihatu ratban, dan rasanya tatkala baunya tatkala basah itu seperti ajinil bur. Ya insyaallah ya kita akan teruskan setelah jeda berikut ini. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita melanjutkan daripada pelajaran kita. Barusan telah dijelaskan bahwa sifat-sifat mani. Ya, dari sifat-sifat yang kesekian banyaknya terakhir kita jelaskan tadi waraihatuhu ratban, adapun baunya kita harus ajarkan kepada anak-anak kita yang belum sama sekali pernah keluar mani. Baunya seperti apa? Tatkala basah, raihatun garibu min raihatil ajinil bur, mendekati daripada bau adonan tepung. Adonan tepung baunya kalau maninya itu ratib, basah. Wayabisan, dan apabila maninya itu kering, baunya seperti apa? Kara ahadil bayadil baydud dajjaj, seperti baunya putih telur ayam. Putih telur ayam baunya, nah itu kalau keringnya seperti itu. Sifat-sifat mani tersebut apabila ada pada diri seseorang, maka ya itu dihukumkan mani dan diwajibkan padanya untuk mandi. Bahkan sebagian ulama mengatakan apabila kita memiliki satu potong kain atau kita memiliki daripada celana yang mana kain tersebut, celana tersebut atau spray misalkan tidak ada yang tidur kecuali kita. Tatkala kita melihat pada tempat tersebut adanya mani, adanya bekas mani, maka pun kita diwajibkan padanya untuk mandi janabah. Kecuali ada yang pakai selain kita. Jadi yang kedua, khurujul mani, diwajibkan untuk mandi apabila seseorang keluar mani. Nah ini di sini dikatakan keluarnya dengan syahwat. Terkadang seseorang keluar mani tanpa dengan syahwat. Apakah mungkin?
Mungkin keluarnya mani tanpa dengan syahwat apabila dalam keadaan tidur. Terkadang kita tidur, kita nggak berasa mimpi yang lezat, nggak berasa. Ada syahwat di situ, kita tidak berasa di dalam mimpi kita. Kemudian pas kita yang lihat di pakaian kita ada tanda-tanda mani, maka diwajibkan padanya untuk mandi. Yang ketiga khusus bagi wanita. Yang keempat begitu juga khusus untuk wanita. Ketiga dan yang keempat adalah wal haidu wan nifas. Haid dan nifas. Ya, darah yang keluar pada masa-masa haid. Ya, setelah haidnya itu berhenti, diwajibkan padanya untuk mandi. Akan tetapi wajibnya di sini seluruhnya, kewajiban-kewajiban sampai yang akan dijelaskan nanti, wajibannya ini adalah wujubul muwassa', kewajiban yang luas. Artinya enggak harus seketika darah itu berhenti, seketika mani itu keluar, kita langsung wajib untuk mandi, tidak. Dianjurkan untuk bersegera, tapi tidak wajib. Wajibnya kapan? Tatkala kita mau melaksanakan sholat. Sebelumnya itu kita wajib untuk mandi. Ya, sebelumnya itu wajib untuk kita mandi. Yang kesian kalau dia udah sembahyang, dia baru lupa. Dia udah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia ingat, ya Allah, belum mandi. Yang repot lagi lah kalau udah di kantor. Nah, kalau di kantor dia mau mandi gimana? Mau sholat zuhur haram hukumnya. Dia wajib untuk mandi. Ya waktu sholat otomatis misalkan kalau dia udah melaksanakan misalkan sholat subuh tadi, dia udah melaksanakan sholat subuh, kemudian dia ingat di kantornya dia, diwajibkan padanya untuk mengqadha sholat subuhnya. Karena ketidakkesalahannya dia, bukan karena dia menyengaja dia melaksanakan sholat tanpa dalam keadaan wudu, tanpa dalam keadaan mandi yang sahih, karena dia belum tidak terhitung daripada mandi janabah, karena dia belum niat, itu diwajibkan untuk mengqadhanya wajib yang luas. Boleh nanti, boleh. Tapi dia mau melaksanakan sholat zuhur nanti di kantornya dia wajib untuk mandi. Diwajibkan padanya untuk mandi janabah dengan dia niat mandi. Kemudian yang keempat khusus pada wanita pula adalah an-nifas. Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Dinamakan ya darah itu adalah nifas karena ya para ulama itu tidak menamakan satu nama kecuali ada sebabnya. Dikatakan di sini dalam syarah ini kitab wasumya bidzalika, dan dinamakan itu adalah darah nifas li khurujihi ba'da nafas. Karena keluarnya setelah nafas. Setelah anak itu keluar, nafas itu anak, kemudian darah itu mengikutinya. Maka dikatakan an-nifas. Ya, jadi bahasa Arab seperti itu. Enggak asal nama ya, asal menamakan aja. Ada sebabnya. Kemudian setelah darah nifasnya berhenti, tadi darah haidnya berhenti, diwajib padanya untuk mandi. Misalkan berhentinya darah haid di waktu jam 7 pagi berhenti. Wajibnya mandi kapan? Wajibnya mandi nanti setelah atau tatkala dia ingin melaksanakan sholat zuhur. Atau misalkan dia mau membaca Al-Quran, dia wajib untuk mandi terlebih dahulu. Atau membawa Al-Quran, nanti akan dijelaskan tentang beberapa perkara yang diharamkan atas orang yang haid ataupun yang nifas dan seterusnya. Kemudian dalam nifas, biasanya wanita itu keluar darah nifasnya itu selama 40 hari. Berhenti di hari ke-40, nggak keluar lagi. Dia mau melaksanakan sholat, wajib padanya untuk mandi. Kemudian yang kelima wal wiladah. Wiladah. Dibedakan di sini. Tadi nifas, yang ini wiladah. Padahal ya kebanyakan orang melahirkan itu nifas, tapi ada orang melahirkan tanpa dengan nifas. Kalau kita misalkan menemukan seseorang yang melahirkan enggak keluar sama sekali darah nifasnya, itu pun diwajibkan pada mandi. Enggak sama sekali keluar. Ini dengan sebab apa? Dengan sebab keluarnya ya anak di dalam perutnya seorang ibu, wiladah, melahirkan, maka diwajibkan padanya untuk mandi setelah melahirkan. Kemudian yang terakhir yang keenam wal maut dan al maut. Apa itu al maut? Maut mufaraqatur ruhul jasad, terpisahnya ruh dengan jasad, itu namanya al maut.
diwajibkan padanya untuk mandi. Tapi yang terakhir di sini bukan orang yang mati yang wajib, yang sudah meninggal dunia wajib mandi. Orang yang hidup diwajibkan padanya untuk memandikan seseorang yang meninggal dunia dengan syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan di dalam bab tentang jenazah. Ada bab tentang janaiz di dalam kitab ini akan dibahas beberapa kewajiban seorang muslim yang tatkala mendengar atau mengetahui saudaranya meninggal dunia diwajibkan padanya untuk memandikannya. Nah, di dalam kitab ini tidak dijelaskan bagaimana cara memandi. Bagaimana tata cara mandinya, tidak dijelaskan. Adapun yang dijelaskan cuma fardu-fardunya aja. Kewajiban mandi ya akan dijelaskan setelah fasal yang berikut ini tentang kewajiban mandi ya. Karena waktunya kita akan teruskan setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus Pesantren Nabawi TV. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami meneruskan pelajaran kita tadi setelah dijelaskan oleh sahibul kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitab Safinatun Najah bahwa 6 perkara diwajibkan padanya untuk mandi. Adalah yang pertama ilajul khasyafa fil farji, masuknya ya kemaluan laki-laki ke dalam farji. Yang kedua khurujul mani, keluarnya mani. Yang ketiga haid bagi wanita, yang keempat pula bagi wanita nifas. Yang kelima wiladah melahirkan bagi wanita pula, dan yang keenam baik laki-laki ataupun perempuan, laki-laki anak kecil ataupun dewasa, baru lahir umurnya baru 1 hari atau umurnya sudah berhari-hari atau bertahun-tahun, diwajibkan kita yang hidup untuk memandikannya. Bahkan hukumnya haram apabila kita mengetahui seseorang muslim meninggal dunia untuk kita tidak mandikan, hukumnya haram. Nah, itulah daripada pelajaran kita yang kemarin tentang kewajiban mandi. Adapun fardu mandi sekarang. Tatkala kita ingin melaksanakan mandi tersebut, apa yang diwajibkan bagi kita? Atau kita ingin memandikan seseorang yang meninggal dunia, apa kewajiban kita? Di sini hanya dijelaskan cuman fardu-fardunya aja. Kalau kita ingin lebih detail mengetahuinya, di dalam syuruh para penjabar kitab dijelaskan dengan panjang lebar tentang tata caranya. Katakan fardu ghusl. Faslun furudul ghusli itsnan. Fardu mandi ada 2 perkara. Yang pertama an-niyatu. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'. Fardu mandi ada 2 perkara. Yang pertama niat, yang kedua menyeluruhkan ya air ke seluruh badan. Kenain semuanya badan kita. Dengan apa? Dengan air, siram semuanya dari ujung pala kita terus sampai ujung kaki kita. Tidak boleh ada sedikit bagian badan kita yang tidak terkena air, kecuali orang yang mempunyai udzur. Dia misalkan habis operasi, menjalankan operasi, atau ada luka di badannya dia, ini diperbolehkan untuk tidak dibasuh bagian yang luka tersebut, tapi nanti diwajibkan padanya untuk mengulangi daripada sholatnya dia. Jadi kewajibannya mandi hanya 2 perkara, niat dan menyeluruhkan air ke seluruh badannya dia. Itu cara ya fardu atau kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang mandi janabah, hadas haid atau hadas nifas atau wiladah atau keluar mani ataupun yang lain yang telah dijelaskan oleh sahibul kitab. Hanya 2 kewajibannya. Ya, adapun sunnah-sunnahnya sangat banyak. Bagaimana sunnah-sunnah wudu sangat banyak, nggak mungkin kita jelaskan di kesempatan yang singkat ini. Intinya disunnahkan kita untuk mandi ya di tempat yang tertutup, tentunya diwajibkan, dan disunnahkan untuk kita berusaha menghadap kiblat. Untuk menghadap kiblat, jangan menghadap langit seperti ya orang yang mandi dengan bak yang atau batap dia punya yang ngadap ke langit, tiduran di situ. Ini
Ya, tidak dianjurkan. Dianjurkan mandi untuk berdiri dan menghadap kiblat. Kita usahakan. Ya, usahakan kita punya shower atau kita punya bak kamar mandi, kita arahkan ke arah kiblat. Karena sunnah, masing-masing sunnah yang kita laksanakan itu ada tingkatan derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia melaksanakan sunnah, semakin tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita udah menghadap kiblat, dianjurkan untuk kita sebelum kita menghadap kiblat, sebelum kita mandi, memulai mandi kita, dianjurkan untuk kita buang air kecil terlebih dahulu. Setelah kita keluar mani, kita mau mandi hadas besar, dianjurkan untuk kita buang air kecil. Kenapa? Hikmahnya adalah agar semua sisa-sisa mani yang ada ya pada kemaluan kita keluar semuanya. Jangan sampai nanti kita setelah kita mandi, kita berangkat kayak ada yang keluar. Pas kita lihat mani, maka diwajibkan kedua kali untuk mandi hadas janabah. Oleh karena itu cukup satu kali dia mandi, tapi dengan syarat ya disunnahkan dia untuk sebelum mandi buang air kecil. Setelah buang air kecil baru dia bersihkan daripada kemaluannya, dan setelah dibersihkan kemaluannya dianjurkan untuk dia niat mengangkat hadas besar pada dua kemaluannya. Di sini dalam niat ini tidak harus dengan bahasa Arab. Nawaitu rafal hadasil akbar an hadaini mahallaini. Saya niat mengangkat hadas besar untuk dua kemaluan. Itu bahasa Indonesia. Saya mengangkat hadas besar atau mandi janabah untuk dua kemaluan. Kita cebok. Dua kemaluan kita siram. Ya, dengan kita niat. Kemudian setelah kita bersihkan dua kemaluan tersebut, baru kita mulai berwudu sebelum kita mandi. Sunnah untuk berwudu sebelum kita mandi. Kita berwudu seperti wudu waktu kita waktu kita melaksanakan sholat. Bagaimana wudunya? Seperti itulah wudu di dalam mandi janabah. Setelah kita berwudu, baru kita mulai mandi janabah. Yang pertama kali kita mulai mandi janabah, kita mengguyur atau menyalahkan daripada shower, kita tujukan pada pala kita. Kita basuh. Jangan lupa pertama kali air itu jatuh ke kepala kita, kita niat nawaitu raf'al hadasil akbar. Saya niat mengangkat hadas besar atau hadasul janabah atau hadas haid. Cukup dengan dia hadirkan di dalam hatinya dia adalah dia melaksanakan mandi wajib. Mandi wajib atau mengangkat hadas besar. Menghadirkan itu sudah cukup. Walaupun tanpa melafazkan. Dia mulai semua dibersihkan seluruh palanya dia, dari pala kemudian wajahnya dia sampai ke tengkuk sampai ke leher dia sudah dibersihkan semua, kena sekali, dua kali, tiga kali. Sama sebagaimana di dalam berwudu dianjurkan tiga kali, di dalam mandi pun dianjurkan tiga kali. Pala udah kita seluruh semuanya kena. Ya, sampai dari ujung rambut kita harus kena semuanya. Ya. Setelah itu baru bagian kanan yang depan. Bagian kanan yang depan kita basuh. Ini kemaluan jangan kita pegang lagi karena tadi kita dari awal sudah kita bersihkan. Udah terangkat hadas kemaluan, hadas besar pada kemaluan, dua kemaluan sudah terangkat. Jangan kita pegang lagi kemaluan tuh. Agar setelah kita kita mandi, kita sudah suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil tanpa kita berwudu lagi. Bagian yang sebelah kanan sudah kita basuh. Kemudian kembali kepada bagian yang belakang sebelah kanan. Begitupun yang belakang sebelah kanan 3 kali. Kemudian depan sebelah kanan 3 kali, kemudian belakang sebelah kiri 3 kali. Nah, itu cara yang singkat dan padat. Setidaknya setelah kita mengetahui tata cara mandi yang sempurna, kita laksanakan, kita amalkan di setiap kita memiliki atau mendapatkan daripada kewajiban tersebut. Ya, ini saja pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini kita dapat ambil manfaat dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.